Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, Santo Andreas Rasulmu telah menjadi pewarta dan gembala gerejamu. Semoga ia pun senantiasa mendoakan kami untuk memohonkan pertolongan rahmat-Mu. Dan semoga bacaan dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini mendorong kami untuk menjadi pewarta dan murid-Mu yang setia, sehingga kami dapat melaksanakan kehendak-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, menjadi seorang murid Yesus bukanlah pilihan yang mudah. Sebab pada waktu itu menjadi murid berarti seseorang harus siap sedia meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti gurunya. Kemanapun dan dimanapun gurunya berada, disitulah para murid juga berada. Itulah yang dilakukan oleh Petrus, Andreas, dan murid-murid yang lain. Saudara-saudariku yang terkasih, ketika mereka sedang menjala ikan, Yesus memanggil mereka untuk menjadi pengikutnya. Yesus memanggil mereka untuk meninggalkan segala kenyamanan hidup mereka, bahkan pekerjaan yang mereka tekuni selama ini, yaitu menjala ikan. Di tengah usia produktif dan pekerjaan yang sudah pasti, mereka bersedia meninggalkan semuanya dan mengikut Yesus untuk menjadi penjala manusia. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, bagi kita hari ini mungkin adalah sebuah kebodohan meninggalkan kenyamanan dan pekerjaan yang mapan untuk mengikuti Yesus. Tetapi setelah melihat sendiri bagaimana Yesus mengajar orang banyak dan menyembuhkan orang sakit, mereka yakin tidak salah memilih guru. Pada akhirnya mereka menyadari bahwa pilihan mereka tidaklah salah, karena mereka mengikuti Allah yang sejati, Mesias, Sang Juru Selamat. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengambil keputusan untuk menjadi murid Kristus, apakah kita siap dengan segala resikonya dan bersedia meninggalkan segalanya? Apakah kita mampu setia mengikuti Dia, meninggalkan segalanya? Yang dimaksud di sini bukan berarti kita harus meninggalkan keluarga dan pekerjaan kita seperti Petrus dan Andreas dan para murid Yesus pada waktu itu. Tetapi kita harus sadar, menjadi pengikut Yesus membuat kita mengalami berbagai tantangan kesetiaan dan resiko dalam mempertaruhkan hidup.
Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ketika kita memutuskan untuk hidup kudus, menjauhkan diri dari dosa, kita harus siap untuk dijauhi oleh orang-orang yang mengikuti tawaran dunia dengan segala kenikmatannya. Kita diharapkan dapat meninggalkan kenyamanan hidup untuk mengikuti kehendak Tuhan. Semoga melalui segala usaha kita yang baik dan kerjasama dengan saudara seiman, Tuhan menolong kita untuk menjadi pengikutnya yang sejati. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini gereja merayakan pesta Santo Andreas Rasul, salah seorang murid Yesus yang menjadi martir. Ia rela meninggalkan pekerjaannya sebagai nelayan dan pergi memilih mengikuti Yesus, menjadi penjala manusia. Ia tahu yang diikutinya adalah Mesias. Karena itu, ia selalu berada di sisi Yesus dalam seluruh perjalanannya. Ia menyerahkan hidupnya dan rela menjadi martir di Patras, Akaya, di Yunani. Kini, Santo Andreas juga dihormati sebagai santo pelindung untuk negara Skotlandia. Saudara-saudariku yang terkasih, maukah kita menjadi murid Yesus seperti Santo Andreas hingga akhir hidup kita nanti? Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus, Engkau telah memanggil para murid untuk mengikutimu dan berkarya mewartakan kabar gembira kepada semua bangsa. Ajarilah kami untuk mengikuti Engkau dengan setia sebagai murid-Mu di zaman ini. Meskipun menghadapi aneka tantangan dan tawaran dunia, jangan biarkan kami terpisah dari-Mu sebagai Sang Pemimpin, Mesias yang menyelamatkan. Doa ini kami haturkan sebab Engkaulah Guru dan Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu
di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang, dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.